Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Seni Ayu Hazari. Perkenalkan, saya Suryati. Nama saya Vicky Fitri. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah Manajemen Pendidikan Dasar yang diampu oleh Ibu Vika Martahayu. Baiklah, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang peran manajemen kesiswaan di SD selama pembelajaran daring. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen layanan khusus dan kaitannya dengan manajemen kesiswaan selama pembelajaran daring ini. Sebelum saya menjelaskan apa itu manajemen layanan khusus, saya akan sedikit mengulas tentang pembelajaran daring saat ini. Oke. Sejak surat keputusan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terbit mengenai upaya pencegahan dan penyebaran corona, semua kegiatan pembelajaran konvensional mulai diliburkan sementara waktu. Sistem pembelajaran konvensional yang dilaksanakan oleh sebagian guru perlahan terkikis dan tergantikan dengan berbagai aplikasi pembelajaran daring yang dapat memberi ruang interaksi langsung antara guru dan siswa tanpa harus bertemu langsung. Guru, siswa, bahkan orang tua dipaksa untuk beradaptasi secara cepat dengan metode ini. Memang, di tengah situasi yang seperti ini, metode daring dirasa solusi yang paling tepat untuk dilakukan. Meski sekolah diliburkan, tetapi tuntutan dalam proses pembelajaran masih dapat terlaksana dan tercapai. Namun, jika dalam kondisi normal, banyak celah kekurangan dari metode daring ini. Karena apa? Yang pertama, minimnya pengetahuan teknologi guru, siswa, dan orang tua menjadi salah satu permasalahan mengaplikasikan metode daring ini. Meskipun sebagai guru harus selalu memperkarya dan mengupgrade keilmuan, tetapi diminta untuk beradaptasi dan menguasai berbagai aplikasi yang mendukung pembelajaran daring dengan cepat tidaklah mudah. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu manajemen layanan khusus. Oke, manajemen layanan khusus adalah manajemen layanan khusus di suatu sekolah merupakan bagian penting dalam manajemen berbasis sekolah atau MBS. Sekolah merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas bangsa Indonesia. Manajemen layanan khusus di sekolah ditetapkan dan diorganisasikan untuk mempermudah dan memperlancar pembelajaran, serta dapat memenuhi kebutuhan khusus peserta didik di sekolah. Baik, layanan khusus diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pembelajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Nah, adapun pengelolaan layanan khusus di sekolah yaitu yang pertama layanan perpustakaan sekolah, yang kedua itu UKS, yang ketiga itu ada pramuka, yang keempat ada PMR, yang kelima ada bimbingan konseling, HW, kantin, koperasi sekolah, dan tapak suci. Nah, bagaimana kaitannya dengan manajemen kesiswaan? Menurut Mulyasa, manajemen kesiswaan atau manajemen kemuritan peserta didik merupakan salah satu bidang operasional MBS. Manajemen kesiswaan adalah penataan atau pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari masuk sampai keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Manajemen kesiswaan bukan hanya terbentuk pencatatan dalam peserta didik, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah. Melalui proses ini, peserta didik dibina dari pertama masuk hingga nanti keluar. Secara umum, tujuan manajemen kesiswaan adalah untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan lancar, teratur, tertib,
serta dapat mencapai tujuan pendidikan sekolah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan peran guru terhadap siswa pada manajemen layanan khusus pada saat pembelajaran daring saat ini. Di mana kita ketahui bahwasanya guru sangat berperan penting dalam setiap manajemen yang ada di sekolah. Saat ini saya akan menjelaskan tentang peran guru dalam manajemen layanan khusus, di mana kita ketahui bahwa manajemen layanan khusus itu sudah diorganisasikan atau direncanakan untuk memenuhi dan mempelancarkan pembelajaran di sekolah dan memenuhi layanan khusus peserta didik di sekolah. Pada manajemen layanan khusus ini, guru berperan sebagai melayani layanan khusus seperti berperan untuk melayani layanan khusus perpustakaan, UKS, kantin, koperasi sekolah, dan sebagainya. Dan sejak saat pandemi ini, kita diharuskan untuk belajar secara daring di rumah. Sehingga dalam kondisi ini, peran guru dalam memanajemenkan layanan khusus ini tidak berjalan dengan baik dan efektif bila dilakukan secara daring. Karena di mana layanan khusus ini membutuhkan pengalaman langsung dari siswa atau siswa harus berada di sekolah agar guru bisa menjalankan perannya dalam melakukan layanan khusus terhadap siswa. Dalam kondisi seperti ini, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara daring ini, guru tidak bisa melakukan perannya secara baik, secara efektif, karena dihalang oleh kondisi seperti ini. Pada saat ini, yang bisa dilakukan guru hanya bisa melayani siswa dari jauh untuk bisa memberi semangat dan memberi informasi kepada siswa agar mereka bisa menjalankan pembelajaran daring ini seperti semestinya dan selalu semangat dalam belajar meski dalam kondisi seperti ini. Terhadap manajemen layanan khususan ini, banyak kendala yang dihadapi oleh para pelajar dalam sistem pembelajaran ini. Orang tua pun banyak yang mengeluh akan sistem pembelajaran saat ini dan akhirnya akan berdampak pada kualitas para pelajar. Apalagi untuk peserta didik yang rumahnya di daerah pelosok atau daerah desa, pegunungan atau puncak. Mereka akan lebih susah untuk mengakses internet akibat mereka akan ketinggalan informasi yang telah disampaikan atau diinstruksikan. Dampak negatif yang terjadi yaitu kurang efektifnya sistem belajar mengajar. Yang kedua, belajar akan lebih sulit dalam memahami materi yang dipelajari. Yang ketiga, kurangnya interaksi sosial antar teman ataupun guru dan pelajar. Keempat, pelajar lebih menggampangkan sistem belajar ini dan akibatnya mereka susah dalam memahami pembelajaran. Yang kelima, mereka terkadang lupa akan tugas yang diberikan oleh gurunya atau pemateri. Selanjutnya, dampak positif dari pembelajaran daring ini. Selanjutnya, dapat yang pertama, melakukan pembelajaran atau membaca materi sambil melakukan kegiatan santai, seperti sambil mendengar musik, tiduran, memakan cemilan, dan sebagainya. Menurut penulis, belajar melakukan kegiatan yang santai seperti di atas akan membuat kata rileks dalam belajar, mengurangi kejenuhan ketika belajar. Tentunya, kita tidak dapat melakukan hal tersebut jika melakukan kegiatan belajar di sekolah,
karena aturan yang terdapat di sekolah tersebut sangatlah ketat. Yang kedua, aman dari bahaya virus corona. Sebab dari virus corona, kita tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka atau di sekolah. Karena virus ini sangat cepat penyebaran melalui manusia ke manusia. Tentunya, pembelajaran daring yang dilakukan ini sangat berguna untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona. Ini sangat berguna untuk kesehatan pelajar dan pengajar, membantu pemerintah dalam mengatasi pandemi dan menjaga agar tidak menular kepada sanak keluarga. Baik, begitulah dampak positif dari pembelajaran daring yang dilakukan di tengah pandemi virus corona ini. Oke teman-teman semua, sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat hilang